Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Ziarah Malam, saya Masma dan ini teman saya adalah Mas Kim. Untuk kali ini kita berada di Kecamatan Punggelan, di Desa Bondolharjo dan di dusunnya Dusun Dagan. Kita akan menuju ke makam dari Mbah Sunan Giri Wasiat. Seperti apa perjalanannya? Mari kita ikuti terus channel Ziarah Malam. Ini pemirsa, sekarang kita sudah berada di depan cungkup dari Mbah Sunan Giri Wasiat. Saat ini kita akan masuk ke dalam dan berziarah di makam Sunan Giri Wasiat. Mari ikuti kami. Nah pemirsa, kita kali ini sudah berada tepat di makamnya Mbah Sunan Giri Wasiat, dan ini dia letak makamnya juga sangat panjang dan besar. Untuk teman-teman yang mau berziarah ke sini, kebetulan sekali ini tempat ziarah jalan untuk menuju makamnya Sunan Giri Wasiat ini sudah diperbaiki dan sudah ada banyak lampu dan sudah ramai. Nah, untuk yang mau ziarah ke sini silakan ke juru kunci di sebelah Masjid Dusun Dagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Ziarah Malam dimanapun berada, salam sehat, salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya Masma dan masih bersama dengan saya Mas Kim. Nah, ini kebetulan malam hari ini kami sudah berada di kediaman Bapak Hamdan ya. Bapak Hamdan itu sebagai juru kunci dari makam Mbah Sunan Giri Wasiat. Nah, kita di sini satu untuk silaturahmi kepada beliau. Untuk kedua kalinya kita akan mencari informasi secara dari perjuangan atau syiar dari Mbah Sunan Giri Wasiat. Seperti apa untuk wawancara singkatnya, mari ikuti terus channel Ziarah Malam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bila perlu aktifkan notifikasi Anda, karena channel Ziarah Malam akan terus menelusuri makam-makam yang tersembunyi dari pabrik, khususnya di daerah Indonesia. Saya Pak Hamdan, kalau bertanya ini untuk
secara singkat Mas, secara singkat dari silsilah Mbah Sunan Giriwasiat ini berbeda ya? Sebelumnya ya terima kasih kepada para pemirsa, kaum muslimin muslimat se-Indonesia, bahwa saya mengawali dari pertama kali itu adalah saya dinobatkan menjadi juru kunci adalah mulai tahun 2020 dan insya Allah nanti sampai 2030. Jadi nanti 2030 nanti ada pergantian lagi, Kandidat baru ya? barangkali ada yang mau ataupun yang mengganti. Kalau tidak ada, kalau saya masih sanggup, insya Allah saya mau melanjutkan. Nah, semoga diberi ini ya, kesehatan, panjang umur ya. Selanjutnya untuk secara singkat yang saya ketahui adalah yang pertama, dulunya itu daerah Dagan ini yang lokasi masjid ini adalah dulunya sungai Mas. Sungai ya? Ya, sungai besar yang aslinya itu dari sungai Kacangan. Oh, kali Dulunya larinya itu ke sini dan di tempat persis masjid itu adalah dulu gedung. Gedung. Jadi dulunya itu gedung. Akhirnya Mbah Sunan Giriwasiat dari arah Banjarmangu langsung naik ke atas Oweden, langsung putar lagi ke sini, langsung turun dan melihat dari jalan raya itu mungkin melihat secara langsung desa ini adalah cocok untuk bermukim. Akhirnya lari ke sini dan menemukan sebuah batu besar itu di atas. Itu yang konon ceritanya itu batu tersebut adalah untuk bermunajat. Bermunajat bagaimana caranya agar yang gedung ini itu dibuat tempat mukim beliau. Nah, akhirnya bermunajat menemukan suatu petunjuk dari Allah, akhirnya dibendunglah sungai itu dari atas bundaran itu bengkel yang dulu menurut ceritanya itu adalah dibendung pakai gredek Mas. Gredek itu aslinya itu dari bambu. Itu di mana-mana itu gredek zaman dulu. Tapi kan bukan sembarang gredek. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap waliullah itu memiliki karomah tersendiri. Makanya dengan cara membendung pakai gredek pun akhirnya terbentuklah suatu bendungan, akhirnya mengarahkan air itu larinya ke daerah sana. Nah, akhirnya kan larinya ke sana ke Kacangan. Nah, sini asap. Akhirnya setelah caranya sungainya tidak lari ke sini, akhirnya mulai dibangun sebuah suro kecil, langgar kecil. Nah, setelah itu barulah langgar itu adalah tempatnya untuk beribadah dan untuk menularkan ilmu-ilmu agama di daerah sini ya. Makanya dulu desa ini adalah tertelah atau ketelah Desa Keputihan. Ya, Desa Keputihan karena dulunya itu banyak orang yang menimba ilmu masuk ke daerah Dagan sini karena adanya wali. Nah, akhirnya setelah lama-kelamaan akhirnya meninggalkan sejarah itu di depan batu itu ceritanya itu ada tongkat yang ditancapkan. Akhirnya tumbuhlah sebuah pohon, namanya itu pohon sambi. Pohon sambi itu buahnya itu seperti kelengkeng, tapi kecil-kecil seperti kelereng. Buahnya manis, asam, dan ya kalau sudah masak ya manis lah istilahnya. Nah, karena di sini ada pohon sambi, ini yang berbuah itu, dan di tempat pemakaman Eyang Sunan Giriwasiat di atas itu pun ada pohon sambi, tapi tidak berbuah, tertelah sambi lana. Itu ada yang kesana itu ada pohon sambinya satu masih itu. Itu dari tongkatnya ya, yang berbuah di sebelah ini ya. Itu akhirnya setelah pemakaman akhirnya
Mbah Sunan Giriwasya itu wafat di sini di dalam menurut silsilah sejarah dan meninggalkan sebuah caranya jubah, tempat caranya pakaiannya yang dulu jubah yang setelahnya itu gamparan atau kapyak Ya. dari kasur, Sendal ya. Ya. langsung itu gelang tapi bentuknya kayu sama saja seperti bakar, gelang. Iya. Ya, itu kan gelang, tapi kalau menurut pandangan kita ya mungkin sebatas kayu. Iya. Tapi kalau orang-orang yang bisa melihat ataupun orang-orang yang sudah caranya torikohnya itu tinggi, Iya. ya mungkin lain lagi penglihatannya. Oh iya. Itulah yang sampai saat ini peninggalan yang itu berbentuk jubah dan kapyak juga gelang kayu itu tersimpan rapi dan untuk sekarang itu tersimpan di rumah juru kunci. Nah, itulah sekilas yang bisa saya ketahui mengenai tentang sejarah Mbah Sunan Giriwasya. Kalau ada kurangnya atau ada kurang tepatnya, saya minta maaf. Itulah sepengetahuan kami selaku juru kunci untuk saat ini. Dan untuk para pemirsa, saya mengharapkan karena kita di era-era modernisasi saat ini, marilah kita untuk menata hati kita dan kita berusaha untuk selalu meningkatkan diri kepada Allah, dan kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kita kepada para waliullah khususnya yang berada di Banjarnegara ini. Marilah kita untuk meneruskan perjuangan mereka sehingga kita sebagai penerus tidak akan selalu dilupakan oleh yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perhatian kita dan terima kasih kita kepada para ulama-ulama ataupun waliullah khususnya di sini di Banjarnegara dan di Dusun Dagan. Tinggallah ataupun Sunan Giriwasya itu meninggal dunia di daerah Dagan sini. Untuk itu para pemirsa, marilah kita untuk di samping kita mengingat bersiarah itu mengingat kematian, di samping itu pula kita itu mendoakan beliau semoga dari doa kita itu akan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pemirsa yang melihat ataupun yang mendengarkan mau kita berusaha untuk menghargai para waliullah khususnya di Banjarnegara ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi saya Pak Hamdan, untuk satu lagi makam yang saya penasaran ya, pasti juga pemirsa yang banyak yang belum tahu lah. Di atas kan sebelum masuk ke areal dari Mbah Sunan Giriwasya, sebelah kiri jalan di atas musola itu ada makam satu yang panjang, dan itu untuk apa ya, mujurnya bahasa Jawanya itu untuk menghadapnya kok berbeda sendiri. Itu sebenarnya makam siapa? Menurut silsilah sejarah yang saya ketahui, itu pun dari caranya orang yang pernah mengetahui tentang sejarah itu. Itu pun ya belum lama itu ditemukan ya. Dari dulunya itu tertutup pohon-pohon kecil-kecil, akhirnya makamnya itu dibersihkan, mulai dibersihkan, akhirnya ditemukan makam yang panjang. Nah, karena sudah ditemukan, akhirnya dibersihkan lagi sehingga itu membentuk suatu apa ya,
makam lah. Makam lah ibaratnya suatu makam, dan menurut yang diketahui itu adalah makam sapu angin. Oh, namanya Mbak sapu angin. Ya, mudah-mudahan dari pemirsa yang ingin mengetahui secara langsung boleh itu datang langsung ke makam Sunan Giriwasiat. Sebelumnya itu ada makam yang panjang. Mudah-mudahan dari makam tersebut dan kita berziarah ke makam-makam yang lainnya pun kita itu bisa mengetahui secara lengkap. Nah, itu yang saya ketahui. Singkatnya ya, berarti itu namanya Mbah Sapu Angin. Sapu angin. Sapu angin ya. Ya. Ya memang ada bahasa lain itu ada sapu angin, ada sapu angin ya. Ya. Mungkin hampir-hampir mirip, mungkin sama lah ya. Nah, ini menurut saya satu lagi untuk peninggalan beliau Mbah Sunan Giriwasiat ini, siapa tahu pasti untuk pemirsa channel Sejarah Malam juga ingin mengetahui sekali bentuknya seperti apa peninggalan itu kan, karena nilainya sejarahnya sangat tinggi sekali, sangat penting sekali dan sangat berharga sekali. Menurut saya bisa istilahnya pemirsa untuk melihat enggak, mungkin dari segi foto saja nggak apa-apa. Tapi sih sebetulnya sih bisa melihat, tapi kan harus diambil di atas. Oh, berarti posisinya Di atas sana. Ya. Oh, di atas sana ya. Berarti intinya memang barang tersebut memang benar-benar peninggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat ya. Jadi kan ada istilahnya menurut saya kan ada peninggalan yang sifatnya gaib. Kalau ini sifatnya benar-benar nyata ya. Iya, nyata. Oh iya. Masalahnya kan mungkin dari pemirsa juga menganggap itu tinggalan gaib yang sifatnya gaib tidak kelihatan atau yang kelihatan. Berarti ini pemirsa sudah ada jawabannya dari Pak Hamdan selaku juru kunci, bahwa di atas itu ada peninggalan beliau, ada jubah, terus ada sandal kepyak ya, terus satu lagi gelang akar lah ya, seperti akar bakar mungkin seperti donat ya, seperti donat lah. Itu tadi peninggalan dari beliau. Terus satu lagi tadi tongkat ya, yang menyerupai yang jadi pohon lah ya. Jadi pohon. Yang jadi pohon itu posisinya di depan batu untuk bermunajat itu di itu atas masjid. Terus masjid ya. Nah pemirsa, untuk saat ini insya Allah nanti kita akan bersama Pak Hamdan untuk melihat dalam kondisi malam, karena sebagai channel Sejarah Malam juga view-nya pasti akan malam hari. Kita akan menelusuri dari pohon tersebut yang tadi merupakan tinggalan atau tongkat dari Mbah Sunan Giriwasiat, terus satunya lagi makam Mbah Sapu Palu, terus satunya lagi sapi angin ya, maaf, dari Mbah Sapi Angin. Terus satunya lagi pohon apa tadi yang lanang-lanang? Oh, sambilanang ya. Iya, yang pohon sambilanang itu tadi nanti yang sambil satu sudah. Ya. Nanti ikuti terus channel Sejarah Malam, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Bila perlu aktifkan notifikasi Anda, karena channel Sejarah Malam segera akan meluncur ke tempat makam Mbah Sunan Giriwasiat. Termasukkan tindakan saya, ucapan saya, kalau yang tidak pas itu kadang-kadang menerima itu pembelajaran yang mudahnya itu ini kadang-kadang bukan mesti itu pemasukannya luar biasa. Ini makanya pakai orang sana kadang-kadang ayamnya ya nyuwun salim
Sambil ya. Nah pemirsa channel Ziarah Malam, ini yang tadi diceritakan oleh juru kunci dari makam Sunan Giriwasiat Pak Hamdan, ini adalah pohon sambilanang ya Pak, sambilanang. Artinya tidak berbuah. Oh ya, jadi ini artinya memang seharusnya berbuah, karena lanang ini jadi tidak berbuah. Inilah untuk pohon sambilanangnya, ini memang terbilang sangat miring ya Pak Hamdan. Tapi ini keanehannya juga istilahnya tidak sampai roboh ya. Karena ini kalau menurut sejarahnya adalah tongkat dari Kanjeng Sunan Giriwasiat. iya. Untuk pohon sambilanangnya ini sangat dekat sekali dengan area pemakaman Sunan Giriwasiat. Kita coba view untuk makam Sunan Giriwasiat. Sudah kelihatan ya pemirsa. Pohon yang sangat pohon menjulang tinggi besar. Itu menurut ceritanya kadang ada trisulanya di depan itu, kalau yang bisa melihat. Trisula di dalam pohon ini ya. Ya memang ini sifatnya gaib, jadi tidak bisa ketangkap kamera ya pemirsa. Mungkin bagi yang mempunyai kebatinan atau hati yang suci atau yang mempunyai ilmu spiritual mungkin bisa melihat dari pohon yang besar ini. Cerita konon katanya di sini ada semacam pusaka ya, seperti trisula, mungkin juga ada pusaka-pusaka yang lain. Kita langsung masuk ke makam Sunan Giriwasiat. Assalamualaikum. Aduh, gitu kan. Pakai lelen minta mau. Mboten usah. Ya cekap petengan mawon. Ini enten cahaya HP nih guys. Assalamualaikum ya wali Allah. Baik pemirsa channel Ziarah Malam, saat ini kita bersama juru kunci Pak Hamdan sudah memasuki tempat atau makam dari Mbah Sunan Giriwasiat. Ini adalah lokasi atau view saat malam hari. Langsung kita akan terus berziarah malam, mendoakan dari beliau Mbah Sunan Giriwasiat.
لله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan bila awal rasulullah. Oke, kecewa. Panjang itu tahu yang Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.